Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini insyaallah materi yang akan kita sampaikan kita ambilkan dari kitab syarah dari matan Abi Syuja'. Kalau judul kitabnya adalah Imta'un Najib Syarah Matan Ghayatit Taqrib. Ini tentang fikih Syafi'iyah. Jadi pembahasan kita malam ini kita khususkan dari sebuah matan yang ditulis oleh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Semoga kita ambil manfaat dari apa yang beliau tuliskan di dalam kitab ini. Kita lihat di dalam pembahasan fikih itu kita akan temukan beberapa kelompok-kelompok pembahasan. Ada kelompok pembahasan fikih ibadah, ada fikih muamalah. Maka kita ambil pembahasan kita pada malam ini khususnya adalah bab pembahasan yang di awal sekali tentang bab muamalah, yaitu saling interaksi kita dengan sesama manusia, khususnya malam ini tentang jual beli. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat dituliskan di dalam kitab ini bahwasanya pembahasan pertama dalam bab muamalah itu, kitab muamalah itu adalah al-buyu'. Jadi buyu' merupakan jamak dari bay'un. Kalau bay'un satu jual belinya, kalau buyu' banyak. Karena nanti akan masuk di dalamnya jual beli, masuk di dalamnya riba, masuk di dalamnya nanti pinjam meminjam segala macamnya, itu dimasukkan dalam kategori kitabul buyu' yang khusus dalam bab muamalah. Maka kita lihat makna dari buyu' atau jual beli diambilkan dari kata bay'un yang berarti muqabalatu syai' bi syai'. Muqabalah artinya pergantian. Jadi muqabalah syai' bi syai', diganti atau ada pergantian dari satu barang dengan barang yang lain. Maka kalau istilah ini mungkin berdekatan maknanya dengan istilah barter. Jadi kalau orang-orang dulu itu ada barter, tukar. Contoh orang Indarung dia punya hasil panen padi, orang di pantai dia punya hasil ikan. Maka dengan sekian padi ditukarkan dengan ikan, tukar menukar, maka ini juga bisa disebut dengan jual beli, tapi dengan syarat yang sah. Maka pada hakikatnya jual beli itu adalah pergantian sesuatu barang dengan barang yang lain, atau lebih kita kenal dihargai sebuah barang itu dengan nilai tukar sehingga bisa menjadi jual beli yang sah. Adapun secara syariatnya itu dimaknai dengan al-buyu' atau jual beli adalah tamliku ain maliyah. Jadi seseorang punya barang yang dimiliki, au manfa'ah maliyah, atau sebuah barang yang bisa dimanfaatkan lihajatin nasi ila daruratil hayah, yang bisa dimanfaatkan untuk kesehariannya. Maka ini disebut dengan barang yang bisa diperjualbelikan. Dalil jual beli itu sudah menjadi maklum bagi kita. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan juga pernah Rasulullah ditanya, waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atyabil kasb, faqala, Rasulullah pernah ditanya, amalur rajuli biyadihi, amalan seorang laki-laki atau seorang pemuda atau seorang manusia, yaitu dengan apa yang diperolehnya. Wa kullu bai'in mabrur, dan di setiap bai' jual beli itu mabrur. Ini biasanya mabrur itu kita pakai dalam istilah haji. Namun ternyata kalau dalam hadis kita temukan bai'ul mabrur. Dijelaskan pembahasannya, makna dari mabrur itu adalah
alladzi la ghasya fihi wala khiyanah, yang tidak ada ghasya. Ghasya itu kecurangan, dan tidak ada khianat antara si penjual dengan si pembeli. Maka mabrur itu benar dengan kerelaan. Statusnya adalah rela. Si pembeli mendapatkan manfaat dari barangnya, si penjual mendapatkan manfaat dari harta yang dibayarkan oleh si pembeli tadi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga kalau kita kaitkan dengan makna haji mabrur, ini seringkali kalau ada jamaah haji, kita ucapkan semoga menjadi haji mabrur. Apakah itu haji mabrur? Terkadang banyak orang beranggapan haji mabrur itu kalaulah pulangnya dari tanah suci, pulang membawa gelar haji. Maka haji mabrur itu tidak mesti harus membawa gelar haji, karena tanpa gelar haji pun dia sudah diakui sebagai jamaah haji. Ketika dilihat makna mabrur sesungguhnya, itu dalam pelaksanaan praktek hajinya itu sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran. Tidak ada fusuk, tidak ada jidal, tidak ada rafas, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada perkara-perkara yang dilarang tersebut, barulah dia dapatkan haji mabrur. Yang dilihat tandanya jamaah yang hajinya mabrur itu, pulang dia dari tanah suci, dia membawa begitu banyak kebaikan-kebaikan, sehingga mungkin kalau ada keburukan sebelum dia berangkat dulu, hilang keburukannya itu, ditinggalkan di tanah suci. Yang dibawa hanya kebaikan-kebaikannya saja. Itu dinamakan dengan mabrur. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk selanjutnya pembahasan, yaitu tentang bentuk-bentuk jual beli. Ini perlu kita ketahui, pada dasarnya ada 3. Yang pertama disebutkan dalam syarah matan Abu Syuja' ini, bai'u ain musyahadah, menjual suatu barang yang ain dia tampak dalam ketika dia jual beli itu ada barangnya. Jadi ada barangnya langsung, itu namanya ain musyahadah, yang barangnya itu tampak. Maka ini sudah maklum bagi kita, karena kita berjual beli, ketika ada satu barang ditanya atau bahkan diberi label ini harganya segini, dibeli, maka jual beli seperti ini sah, dinyatakan sah karena sesuai dengan syariat. Lalu yang kedua, bai'u syai'in mausufun fi dhimmah, jual beli sesuatu barang yang masih dalam tanggungan. Masih dalam tanggungan itu maksudnya belum tampak bentuknya. Namun seorang pembeli misalnya dia request, contoh Pak Haji Jonem, beliau request ingin beli mobil. Saya mau beli mobil Avanza. Avanzanya warnanya hitam, tahunnya tahun 2023, dan tolong kondisi mobilnya itu dia terletak di Kota Padang. Berarti ada konteks-konteks tertentu, spesifik tertentu yang diminta oleh si pembeli. Maka tugas si penjual adalah siapkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan tadi. Kalau sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli tadi, maka jual beli tersebut dinyatakan sah. Maka ini juga banyak praktek zaman sekarang kita lihat, apalagi mungkin ada sekarang yang sedang banyak dipakai itu jual beli online. Dipesan suatu barang, tapi barangnya itu belum ada di hadapan kita, namun sudah ada spesifikasi barangnya ini. Ketika dibayarkan sesuai dengan harganya dan barang yang datang sesuai dengan apa yang diminta, maka jual beli seperti itu sah. Lalu bentuk yang ketiga, bai'u ain ghaibah lam tusyahid, jual beli suatu barang yang tidak tampak. Jadi tidak tampak. Apa maksudnya? Fa idza kanat as-sil'ah mathalan lam tusyahid wa ghairu mur'iyah wa yumkin taghayyuruha ba'da al-'aqdi.
barang ini tidak tampak. Ketika diminta belum ada. Dan ada kemungkinan setelah akad, setelah saya mintanya ini, ternyata sudah belum sampai barang itu sudah diangkat. Setelah diangkat ada kemungkinan barangnya diganti. Fayahtamilul ghasyi awil ghadari awil khadi'ah. Maka hukum yang seperti ini, kalau barangnya tidak tampak dan tidak jelas, ini mungkin seringkali kita bahasakan dengan membeli suatu barang tapi barangnya itu tidak jaleh. Seperti kalau istilah pepatah kita, beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, dia kucing tapi masih dalam karung, tidak nampak warna apa dia, seperti apa kucingnya. Atau kita istilahkan beli ikan dalam kolam. Jadi saya mau beli ikan di kolam itu, seberapa banyak isi dalam kolam itu saya beli, maka ini dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul melarang jual beli gharar. Gharar itu menipu. Jadi ada unsur penipuan di dalamnya. Yang pembeli bisa jadi dirugikan kalau seandainya barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang si penjual pun bisa rugi. Kalau ternyata, contoh ada orang mau beli mangga, saya mau beli mangga satu pohon itu, hanya dibayar 100.000 rupiah. Ternyata buah mangganya banyak, maka ini terjadi praktek gharar. Maka gharar itu bukan hanya merugikan pembeli, tapi juga bisa merugikan si penjual. Maka Rasulullah larang dalam praktek jual beli gharar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini kita diminta ketika menjadi pembeli dan penjual, kita harus menjadi pembeli yang bijak dan penjual yang jujur. Jadi jelas ini barang yang kita jual, bentuknya ini, spesifikasinya seperti ini. Ketika sampai barang itu, ketika ada barangnya itu memang sesuai dengan apa yang dipromosikan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, ternyata ada yang keempat, pembahasan tentang jual beli, bai'ul manafi', jual beli manfaat. Apa itu jual beli manfaat? Kahaqqil mururi fi ardil ghairi wa hamluhu syekhul khatib 'ala al-ijarah. Ini lebih nanti pembahasannya ini kepada ijarah. Ijarah itu adalah pinjam meminjam. Jadi juga dimasukkan ke kategori jual beli, tapi manfaat. Yang manfaatnya saja yang dipakai. Ketika sudah dipakai manfaatnya tadi, dikembalikan lagi, maka ini dibolehkan. Tapi namanya bukan jual beli, tapi lebih dikhususkan kepada ijarah atau pinjam meminjam. Ini seringkali mungkin mudah bagi kita mengingat ijarah. Kalau di negeri Arab biasanya taksi, kalau kita ingin cari bahasa Arabnya itu dari kata ijarah. Jadi kalau taksi bahasa Arabnya itu adalah ujrah. Ujrah adalah mobil yang dibayar. Jadi mobilnya itu dipakai manfaatnya saja, dibayar, dipinjam, nanti dibayarkan sewanya, maka itu dinamakan dengan ujrah. Sama hal dengan orang ngontrak. Kalau di Mesir dulu kami itu ngontrak rumah, dicari rumah yang bisa diijar. Jadi ijar itu adalah yang dikontrakkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu rukun jual beli. Baru ini perlu kita ketahui rukun jual beli. Karena dalam praktek ibadah kita ada rukun, dalam praktek muamalah pun ada rukun yang mesti kita lengkapi agar bisa menjadi jual beli itu sah. Yang pertama aqid, atau seringkali juga disebut dengan aqidan. Aqid atau aqidan. Aqid itu adalah orangnya. Orang yang dimaksudkan adalah si penjual dan si pembeli. Jadi harus ada dua ini, ada si penjual, ada si pembeli. Karena kalau ada si penjual pembeli tidak ada, maka tidak terjadi praktek jual beli. Kalau ada si pembeli tapi si penjual tidak ada, juga tidak terjadi praktek jual beli. Maka ada aqidan.
si penjual dengan pembeli. Yang kedua disebut dengan al-ma'qudu alaih. Al-ma'qudu alaih itu adalah barangnya, barang yang diakadkan. Apa itu? Ya, barang yang dijual. As-saman, as-saman itu adalah barang yang bisa dihargai. Yang ketiga baru masuk rukunnya al-ijab. Nah, ini sering kita sebut dengan ijab qabul. Ijab qabul atau sighat yang ada disampaikan ketika kita jual beli. Mungkin muncul pertanyaan kita dalam ijab qabul ini, bahkan terjadi perdebatan. Bagaimana hukumnya kalau kita jual beli seperti mungkin di toko-toko itu kan kadang jarang ada akadnya. Bahkan mungkin terdengar aneh kalau kita akan beli sebotol minuman ini dijual. Ketika dibayar di kasir, saya beli botol minum ini dengan harga Rp3.000. Maka dijawab oleh si penjual tadi, ya saya jual botol minum tadi dengan harga Rp3.000. Maka mungkin akan panjang antrian di kasir nanti kalau terjadi praktek seperti ini. Maka bagaimana bentuknya? Padahal ini termasuk rukun. Maka ini akan kita bahas. Kita lihat satu persatu. Masuk terlebih dahulu ke syarat ma'qudu alaih. Syarat ma'qudu alaih. Apa itu ma'qudu alaih tadi? Adalah barang yang hendak dijual. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyakuna tahiran. Mesti barang yang dijual itu suci. Jadi meski dalam keadaan suci. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Jabir mendengar Rasulullah menyampaikan ketika amil fath, ketika tahun penaklukan atau amul fathu Makkah, ketika itu wa huwa bi Makkah, ketika itu Rasulullah berada di Makkah. Disebutkan oleh Rasulullah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar. Maka ini tegas Rasulullah katakan diharamkan jual beli khamar. Wal maitatah, dan bangkai. Wal khinzir, dan babi. Wal asnam, asnam itu berhala. Maka segala macam ini sudah dirincikan oleh Rasulullah. Diharamkan khamar, bangkai, babi, dan juga bentuk-bentuk hal-hal yang disembah menjadi sebuah berhala. Maka ini diharamkan ketika Fathu Makkah, Rasulullah berada di Makkah. Maka ini yang pertama syaratnya, mesti barang yang dijual itu dalam keadaan suci. Lalu yang kedua, ayyakuna muntafi'an bihi syar'an. Mesti barang itu dia bermanfaat, jadi memberikan manfaat. Walau fil mal, walaupun dalam kondisi yang akan lama nanti akan dimanfaatkan, mungkin di masa akan datang dia akan bermanfaat. La ta'ti minhu naf'a halan, walaupun tidak datang secara langsung saat itu juga manfaatnya, ditunggu dulu. Maka ini termasuk juga barang yang dibolehkan. Fala yasihhu bai'un ma la naf'a fihi. Tidak sah jual beli apabila seseorang menjual barang yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa dimanfaatkan. Di sini diambilkan contohnya, kabai'i hasyratin darah, seperti orang yang menjual serangga yang menyebabkan mudarat, seperti mungkin ada yang jual kecoa, jual serangga-serangga yang mendatangkan mudarat yang lain, maka ini jual belinya tidak sah. Lalu disebutkan juga awai'in aqrab, atau seorang yang jual kalajengking. Maka benda-benda yang tidak bermanfaat pada dasarnya itu tidak dibenarkan untuk dijual. Namun di garis bawahi di terakhir ini, rajulun yajri abhasan 'ala al-hasyarat aw al-'aqarat fayahtaju ila syara'iha lil ilmi. Kalau jual beli serangga
atau kalajengking tadi tujuannya untuk ilmu atau untuk pembahasan, untuk sebuah observasi, wal madarisah fajaiz, atau dibutuhkan di sebuah sekolah, maka jual beli seperti ini dinyatakan boleh karena ada manfaatnya, bisa diteliti segala macamnya. Mungkin dari kecoa ini nanti akan lahir bakteri-bakteri ini, atau dari kalajengking ini akan ada racun-racun seperti ini yang bisa ditawar dengan obat ini, maka ini dibolehkan jual beli seperti ini. Lalu yang ketiga, an yakuna lil 'aqid 'alaihi wilayatut tasarrufu fihi. Mesti seorang aqid itu memang dia benar-benar memiliki barang. Jadi memang punya dia. Jadi barang yang dijual belikan itu punya seseorang yang memang dia yang menjualnya. Karena Rasulullah sampaikan, la bai'a illa fima tamlik. Tidaklah dijual suatu barang kecuali memang hak milik seseorang. Jadi jangan sampai kita jual HP, tapi ternyata HP itu bukan milik kita. Kok banyak mungkin di zaman sekarang orang jual HP, tapi HP panas, HP angin. Atau banyak juga mungkin yang jual tanah. Nah, ini sedang banyak sekarang orang jual tanah, dijual dengan harga murah. Ketika sudah akad, sudah dibayar, katanya ada sertifikat hak milik. Tapi tahu-tahunya ketika sudah dibayarkan sertifikat hak milik itu tidak datang-datang juga. Ternyata tahu-tahunya tanah yang dia jual bukanlah tanah miliknya sendiri. Maka mesti barang yang dijual itu adalah hak milik sendiri. Lalu yang keempat, an yakuna maqduran ala taslimihi. Mesti ada kadarnya, ada takarannya. Jadi ada takaran ketika berlangsungnya jual beli tersebut. Maka ini seperti yang kita sebut tadi, fa idza ba'a tayran fil hawa. Apabila seseorang menjual burung yang masih di langit, masih di udara, au samakan fil ma, atau jual ikan yang dalam air, au asfuran ala syajar, atau menjual seperti burung merpati yang masih hinggap di atas pohon, fa batilun haitsul gharar. Maka jual beli seperti ini adalah jual beli yang batal, yang tidak sah, karena ada unsur gharar di dalamnya, unsur penipuan. Maka seperti yang kita bahas di awal tadi, bisa-bisa mungkin ketika dibeli ikan di dalam kolam, si penjual berpikir mungkin ikan di dalam itu tidak banyak, tapi tahu-tahunya ketika kolamnya sudah dikeringkan, ikannya sampai 2 ton banyaknya. Maka ini bisa terjadi gharar bagi si penjual dan si pembeli. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kelima, an yakuna ma'luman lil 'aqidain. Mesti ma'luman lil 'aqidain. Bentuk yang dijual itu mesti tahu dulu. Jangan sampai ada orang yang jual suatu barang tapi dia tidak tahu sebenarnya barang ini apa. Nah, ini berarti ada unsur gharar di dalamnya nanti. Bisa jadi si penjual tertipu, bisa jadi si pembeli pun juga tertipu. Maka dalam hal ini si penjual harus tahu apa yang dia jual, si pembeli pun harus tahu apa yang dia beli. Karena ini banyak mungkin karena kelihayan si penjual, apalagi mungkin dalam event-event tertentu, dalam acara-acara tertentu, ada beberapa stand-stand atau orang jual yang mungkin begitu hebat dia menawarkan barangnya, sehingga ketika dilihat dia menawarkan luar biasa. Tapi ketika si pembeli sudah jual, si pembeli sudah beli barangnya tadi, si pembeli tidak tahu ini barangnya apa. Nah, maka ini disebut jual beli yang tidak dibenarkan karena ada unsur ketidaktahuan dari si pembeli. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, seperti ada ini contoh dicontohkan, bi'tukal aswam allati ja'atni amsi min as-Saudiyah. Aku ingin jual suatu baju, yang baju itu baru aku bawa dari Saudi. Jadi dia jual baju,
yang baru dia bawa dari Saudi, tapi dia tidak tahu si pembeli tadi bajunya seperti apa. Apakah baju kemeja, apakah baju gamis, apakah baju dalam bentuk apa, tidak tahu. Maka dalam bentuk ini fabatilun haitsul jihalati wal gharar. Maka dalam kondisi ini batal akadnya, batal jual belinya, karena ada unsur ketidaktahuan dan unsur gharar di dalamnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu syarat untuk barang yang dijual. Maka barang yang dijual itu mesti suci, mesti bermanfaat, mesti dia dimiliki oleh seseorang, mesti ada takarannya, bisa ditakar, mesti diketahui. Maka ini bentuk barang-barang yang bisa dijual. Lalu yang selanjutnya syarat aqidan, syarat dari penjual dan pembeli. Yang pertama syarat si penjual dan si pembeli itu adalah an yakuna ahlan litasarruf. Dia itu adalah orang yang memang memiliki, kalau dibahasakan memiliki harta, barang yang akan dia tukarkan. Jadi kalau kita sekarang tukarkan uang, dapatkan barang, maka dia mesti punya. Fasabiyun, maka anak kecil, awil majnun atau orang gila, alaihi bisifihi la yasihu minhul bai' aw syira'. Bagi mereka itu tidak sah jual beli. Namun dalam hal ini sabi, kalau sabi itu dalam bahasa Arab itu dikategorikan usianya itu paling jauh itu sampai umur 9 tahun. Jadi yang disebut sabi, anak-anak itu adalah anak-anak usia dari balita sampai menjelang dia 9 tahun, itu disebut dengan sabi. Maka kalaupun ada anak-anak yang melakukan praktek jual beli, kalau dia sudah bisa bedakan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, maka sebagian ulama katakan sah jual belinya. Lalu yang kedua, si penjual dan pembeli itu an yakuna mukhtaran, orang yang bisa memilah. Fala yasihu bai'un aw syira'ul mukrah. Tidak boleh jual beli itu dalam kondisi memaksa. Ini mesti dalam pilihannya, dalam kerelaannya. Karena banyak praktek di beberapa tempat, ada orang jualan, dia ini ditariknya seorang pembeli, Pak balilah Pak, Bu balilah Bu, tapi dengan cara memaksa. Kadang ada orang-orang mungkin yang dengan paksaan dia tadi, dia tidak nyaman, akhirnya terpaksa dia beli. Maka kalau terpaksa seorang pembeli tadi membeli, maka ini dikategorikan jual belinya batal. Atau kalaupun sah jual belinya, tetap nanti uangnya itu tidak berkah. Karena dalam kondisi jual beli itu mesti mukhtaran. Si pembelinya dia ridho, si penjualnya juga ridho dengan apa yang dia tawarkan. Lalu yang selanjutnya, mesti dalam kondisi Islam. Ini jadi catatan bagi kita, karena kalau dalam mazhab Syafi'i dikhususkan beberapa hal. Islam di sini maksudnya adalah jual beli beberapa hal, seperti jual beli mushaf. Jual beli mushaf, jadi bukan semua jual beli. Karena Rasulullah saja beliau kadang jual beli, bahkan bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Jual beli ini, jual beli ini, Rasulullah beli barang dari mereka, Rasulullah jual kembali. Namun dalam kondisi tertentu seperti jual beli mushaf, ini mesti hanya kepada orang Islam saja. Nah, ini ternyata kita baru tahu, mesti hanya kepada orang Islam saja. Kenapa? Ditambahkan di sini, kadzalika la yajuzu bai'ul hadits nabawi lil kafir li khaufi ihanatuhu. Dan juga tidak dibolehkan menjual hadis-hadis nabawi atau kitab-kitab hadis itu kepada orang kafir, karena dikhawatirkan ketika mereka dapatkan Al-Quran, mereka dapatkan hadis, mereka nanti akan jadikan ini sebagai ancaman kepada kita,
Bisa jadi mereka bakar Al-Quran, bisa jadi mereka bakar hadis, bisa jadi nanti mereka gunakan Al-Quran dan hadis tapi diselewengkan sehingga seolah-olah dia mengatakan ini dari Al-Quran, ini dari hadis. Maka ternyata dikategorikan yang ketiga ini mesti kita menjual kepada orang Islam khususnya mushaf Al-Quran dan hadis. Maka dalam konteks ini, kalaupun ada orang-orang yang ingin belajar tentang Islam, itu mereka sudah diberikan khusus ya, ada Al-Quran mungkin yang kalau kita perlihatkan mushafnya itu yang lebih banyak isi tafsirannya daripada isi Al-Quran murninya. Karena dalam kondisi Al-Quran secara hitungan mushaf itu dinamakan mushaf adalah yang hanya lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tanpa ada arti, tanpa ada tafsir dan lain sebagainya. Karena dikatakan dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka tidak dalam kondisi suci. Karena orang kafir dihitung dia tidak dalam kondisi suci, maka tidak dibenarkan jual beli Al-Quran kepada mereka. Lalu selanjutnya ini beberapa catatan. La yasihu bai'un aw syura'ul a'ma, tidaklah sah jual beli seseorang yang dalam kondisi buta. Jadi bisa jadi mungkin si penjualnya buta atau si pembelinya buta. Kenapa? Li'anna fi dzalika juhalatun wa yasihu bitawkil. Karena dalam kondisi itu bisa jadi dia tidak tahu. Kalau seandainya si buta tadi dia jadi penjual, dia jual contohnya air minum ini, dijualnya yang dipajang ada 5. Ternyata yang diambil oleh pembeli itu adalah 2, dibayar cuma 1. Berarti ada ketidaktahuan dari si penjual tadi, maka si penjual dirugikan. Maka dalam kondisi ini tidak dibenarkan seorang yang buta jual beli kecuali ada yang mewakilkan atau ada yang menemani. Jadi kalau ada seorang yang buta ingin ditemani untuk jual beli, maka silahkan, boleh, sah jual belinya karena tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Lalu selanjutnya, idza hadatsa khilafu bainal muta'aqidan fad'al awwal sihhatul 'aqdi wal akhir fasad. Kalau seandainya ada perdebatan antara si penjual dengan si pembeli, kadang ini sering jadi perdebatan, ada perdebatan dengan si penjual dan si pembeli. Mungkin di akad yang pertama si penjual katakan, saya jual baju ini dengan harga 200.000. Lalu ternyata setelah itu si pembeli nawar, saya beli 120.000. Maka dalam kondisi itu, kalau seandainya ada terjadi perdebatan, kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, maka pendapat yang diambil adalah pendapat yang pertama. Karena akad yang pertama yang dihitung. Berarti akad yang pertama harganya itu adalah Rp200.000. Karena dalam kondisi ini mesti seseorang itu mengambil dari perjanjiannya yang pertama. Kadang ada pula orang yang sudah janji jual beli. Saya beli baju ini 200.000, setelah itu dia pergi ke beberapa kedai, ditinggalkan dulu baju tadi tapi belum dibayar. Dia pergi ke tempat lain, temukan di tempat lain ternyata hanya 150. Dibeli dia yang di 150.000, dia kembali lagi ke kedai tadi, dia katakan saya tidak jadi beli. Maka ini termasuk juga jual beli yang tidak sah. Maka kalau ada si pembeli yang seperti ini, maka termasuk dosa bagi si pembeli. Maka hati-hati ketika kita sudah membuat akad jual beli, walaupun kita baru katakan oke saja, belum dibayar, tapi sebenarnya itu sudah akad bagi kita, sudah ijab kabul, maka lanjutkan transaksi selanjutnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu selanjutnya syarat dari sigat. Sigat itu ijab kabul. Pertama, ijab kabul itu mesti dengan perkataan yang dimengerti oleh si penjual dengan pembeli. Jangan sampai kita orang Padang jual kepada orang Arab,
Tapi orang Arabnya itu dia tidak ngerti bahasa Padang, maka jual beli seperti ini juga dianggap jual beli yang cacat, karena si pembeli tidak tahu apa yang diangkatkan tadi oleh si penjual. Atau ada pula kondisi dia ijab kabul dalam kondisi jual beli, namun saat dia sampaikan ijab kabulnya tapi perkataannya entah sampai kemana-mana. Jadi yang dimaksudkan beli motor, tapi dia sampai cerita ini sampai tidak selesailah ijab kabulnya, maka ini tidak dibenarkan. Yang kedua, ijab kabulnya itu sesuai antara barang yang dijual dengan yang disiratkan di dalam ijab kabul itu sama. Contoh, yang dibeli beras, tapi yang diijab kabulkan di dalamnya gandum, maka ini juga tidak sah. Kalau yang dijual beras, yang diijab kabulkan juga beras. Selanjutnya, yang ketiga adalah tidak ada waktu, hitungan waktu. Contoh, ada orang mengatakan bi'tuka sayyarah syahran, saya beli mobilmu 1 bulan. Saya beli mobilmu 1 bulan. Apa maksudnya? Ini maksudnya bukan jual beli, tapi pinjam atau sewa menyewa. Kalau dalam kondisi ini tidak bisa dipakai kalimat bi'tuka, atau dalam kalimat kita saya beli. Ini kondisi untuk sirat. Namun ada permasalahan yang kita sampaikan di awal tadi, karena mengingat waktu kita sudah masuk, kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan kita yang di awal. Kondisi kita di zaman sekarang, kita beli barang, tapi barang itu tidak kita ijab kabulkan. Kita ambil barang, diterima, setelah itu kita pergi. Maka masuk dalam kategori manakah jual beli kita tersebut? Maka dikelompokkan oleh ulama Syafi'iyah, itu ada disebut dengan bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah itu adalah jual beli yang tidak dilafazkan antara si penjual dengan si pembeli ketika diijab kabul. Ini kita contohkan tadi, seperti seorang pembeli mengambil barang lalu dibayar uangnya kepada si pembeli tanpa ada berkata apa-apa, diam saja. Maka ra'yul masyhur, pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'i, itu dikatakan tidak sah. Ini dalam kondisi pendapat masyhur. Namun kalau kita dalam pembahasan fikih, kita mesti lihat beberapa pendapat. Ada lagi dikatakan kenapa tidak sah? Karena diamnya seseorang tadi, li'anna ridha amrun khafiyun wajaba izharu. Karena diam tadi itu belum mewakili keridhaan seseorang. Jadi kalau diam seseorang mungkin dia belum rela, bisa jadi tidak rela adanya diam. Itu bisa jadi. Namun illa anna ba'dal fuqaha, tapi sebagian besar ahli fikih sahhahal bai' bil mu'atah. Namun sebagian ulama fikih itu mensahkan sah kondisi seseorang yang bai'ul mu'atah walaupun dia diam. Fil asya'i ghairun nafsiyah wa ikhtarul mutaakhirin, dan pendapat dari ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama terbaru sekarang, sihhatun idza jarral urfi bidzalik. Kalau seandainya memang sudah jadi kebiasaan di suatu tempat, maka tidak jadi masalah. Seperti di tempat kita sudah jadi kebiasaan, kita pergi ke toko, ambil 1 roti tadi dibawa ke kasir, langsung dibayar. Maka pendapat sebagian ulama fuqaha ditambahkan dengan pendapat ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer, itu mengatakan sah jual belinya. Bahkan pendapat ini juga dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena kondisi seperti ini lebih memudahkan bagi manusia. Ini alasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena kalau kita katakan tadi, kita beli sebotol minum, kita mesti dulu ijab kabul ketika sampai di kasir, maka bisa ribet. Kadang ada orang nan payah mengicek patah-patah lidahnya, akhirnya tidak selesai ijab kabul, tidak jadi wali doh. Maka dalam kondisi ini untuk memudahkan manusia dibolehkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin barangnya mahal.
Kalau mahal kan kita harus jelas-jelas akadnya segiko, harganya segiko, ambo jual modeko. Maka ini boleh untuk ijab kabul. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah pembahasan kita dalam pembahasan malam ini tentang jual beli. Ini pembukaan dari jual beli. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Ada pertanyaan Bapak Ibu?